He's coming soon. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Baruch Shem Yehovah.
Bapa, kami tetap menyerahkan anak-anakmu sekolah Sabat ke dalam tangan-Mu. Biarlah mulai sejak dari masa kecil kanak-kanak menjadi milik kesayangan-Mu sendiri. Segala roh kutuk nenek moyang, agama, keturunan, kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit, dan kebunuhan, kami tolak usir demi nama Adonai Yeshua Masiah. Biarlah yang ada di mereka yang kekayaan, kemuliaan, sukacita, dan sejahtera, berkat melimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibanding anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa, memberkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapa. Sementara kami merenungkan daftar Elohim-Mu, urapi mempelaimu dan urapi seluruh pikiranku dengan urapan yang sama. Kuasa dalam pikiran kami berbicara ya Ruh Kudus, karena kami siap mendengarkan daftar Elohim-Mu demi nama Adonai Yeshua Masiah. Amin. Ya, anak-anak sekolah Sabat bisa ke ruangannya. Ya, Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Anak Nuha, kita itu, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita akan dengarkan kembali daftar Elohim yang saya beri judul yaitu Salos Esrei. Ya, Salos Esrei. Apa itu Salos Esrei, Saudara? Ya, Salos Esrei artinya 13. Salos Esrei, Salos itu 3, Esrei 10. Salos Esrei berarti 13, Saudara. Nah, Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita sering melihat, mendengar, dan banyak orang yang anti dengan angka 13. Ya, seringkali kita mendengar, ya, Saudara dikasih Bapak Yahweh, angka 13 itu identik dengan angka sial katanya. Jadi kalau ada angka 13 itu identik dengan angka sial. Sehingga banyak orang menghindar dengan angka ini. Benarkah bahwa angka 13 itu angka sial? Sehingga kalau ada orang beli rumah, kalau di perumahan ada nomor 1, 2, 3, 10, 11, sudah 12. Begitu mereka mau dapat nomor 13, lompat, gak mau. Saya nomor 14 saja. Sehingga nomor 13 itu menjadi nomor yang antipati bagi banyak orang. Nah, Saudara, benarkah bahwa angka 13 itu angka sial? Sehingga banyak orang menghindar dengan angka ini. Ini benar gak kira-kira angka 13 itu angka sial, Saudara? Nah, sebelum kita membahas tentang angka 13, saya akan memberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ada sebuah kisah, Saudara, ya. Ada sebuah kisah menarik tentang Yosef. Ya. Ada sebuah kisah menarik tentang Yosef yang diberi nama atau gelar yaitu Safnat Paneah, ya. Nah, ini gelarnya Yosef saat di Mitzrayim itu diberi gelar yaitu Safnat Paneah, yang berarti penyelamat dunia. Nah, gelar ini diberikan oleh Farao atau Firaun kepada Yosef, yaitu gelarnya Safnat Paneah yang artinya penyelamat dunia atau penyelamat zaman, Saudara. Kita akan lihat dahulu, Saudara, ya, di ayatnya. Perhatikan baik-baik di dalam kitab Bereshit atau Kejadian 41. Kejadian 41 ayatnya yang ke-45. Demikian daftar Elohim. Wa yikra Farao sem Yosef Satna Paneah wa yiten asnat bat Potifera kohen on le isa wa yetse Yosef al Eretz Mitzrayim. Lalu Farao menyebut nama Yosef Satna Paneah dan memberikan kepadanya Asnat, anak Potifera atau putrinya Potifera, imam Dion, sebagai istrinya. Dan Yosef pergi menjelajah seluruh tanah Mitzrayim. Jadi gelar atau nama Safnat Paneah itu diberikan oleh Farao kepada Yosef, yang mengandung arti yaitu penyelamat dunia atau penyelamat zaman. Kenapa gelar ini begitu diberikan, Saudara? Nah, kita akan lihat, Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Lanjut, ya. Cepat atau lambat
sahabat, setiap visi dan rancangan Abba Yahweh Elohim itu pasti terjadi dan digenapi. Kita harus yakin bahwa setiap daftar Elohim, visi dan misinya Abba Yahweh Elohim itu cepat atau lambat pasti terjadi. Itu harus kita yakini dahulu, saudara. Nah, kenapa kita harus meyakini? Banyak hal nubuatan atau tertulis di kitab suci daftar Elohim itu segera tergenapi. Ada juga yang lama, tapi pasti cepat atau lambat pasti terjadi, saudara. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak, kita akan lanjutkan masih membahas seputar visi Elohim. Kita akan lihat ya. Nah, Yosef, saudara, Yosef diberi nama Satnat Paneah atau penyelamat dunia oleh Farao ketika ia dinobatkan menjadi pemimpin di Mitsraim. Karena sesuai dengan visi Abba Yahweh untuk menyelamatkan keluarganya, yaitu Israel atau Yakub di Mitsraim dan dunia dari bahaya kelaparan yang panjang. Nah, ternyata gelar atau nama itu diberikan kepada Yosef bukan sembarang diberikan, karena ini penggenapan kitab suci, saudara. Bahwa Yosef itu memang dikirim di Mitsraim untuk apa? Untuk menyelamatkan generasi Israel dari bahaya kelaparan. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, sebentar saya akan bacakan buat saudara di dalam kitab suci, yaitu di dalam kitab Tehillim atau Mazmur. Saudara yang dikasih oleh Bapak, saya bacakan buat saudara. Mazmur atau Tehillim 105 ayatnya yang ke 16-17 ya. Tehillim atau Mazmur pasal yang ke 105 ayatnya 16 dan 17. Saya bacakan, saudara simak dengan baik. Demikian daftar Elohim. Wa yikra raf ela aretz kal matelahem safar sela levinaihem is leefet nimkar Yosef, yang artinya, saudara, dia mengutus, ayat yang ke-16 itu, dan dia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu. Dia menghancurkan seluruh bahan makanan. Dia mengutus seorang untuk mendahului mereka, Yosef yang dijual sebagai budak. Nah, saudara bayangkan, ini adalah rencana Bapak Yahweh yang luar biasa. Yosef memang mengalami aniaya yang luar biasa, saudara. Dia dijual sebagai budak, tetapi untuk menyelamatkan generasi Israel, saudara, bahkan seluruh dunia. Maka saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, wajar kalau seandainya Yosef diberi nama atau gelar yaitu Satnat Paneah, yang artinya penyelamat dunia. Karena yang diselamatkan itu bukan hanya Mitsraim, tetapi termasuk orang-orang Israel atau keluarga Yakub yang diselamatkan. Jadi seluruh dunia dia selamatkan dengan bahan makanan yang disediakan. Makanya dia menyediakan bahan makanan dan orang yang mau silahkan beli. Artinya dia menyelamatkan. Itu yang terjadi, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Jadi itu sudah menjadi satu visi dan misinya Elohim. Kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan, selanjutnya penobatan yang dilakukan Farao atau Firaun merupakan penggenapan dari mimpi Yosef yang pernah dia terima pada usia 17 tahun, di mana Yosef masih tinggal bersama Yakub dan saudara-saudaranya. Nah, ternyata saudara, apa yang gelar yang disampaikan atau mimpi Yosef itu digenapi setelah 13 tahun berikutnya, saudara. Setelah Yosef melewati berbagai banyak masalah, berbagai macam masalah dihadapi. Dan sejak dia bayangin umur 17 tahun itu masih remaja, saudara. Dan dia sudah dapat mimpi yang besar. Sampai di dalam kitab suci ditulis, aku telah bermimpi. Dan di situ mimpiku itu ada 11 bintang, bulan dan matahari sujud menyembah kepadaku. Bayangkan, sampai orang kakak-kakaknya cemburu. Dan dia sangat benci, dia katakan, apakah kami semua dan orang tua kami akan
menyembah engkau dan engkau akan menjadi pemimpin atas kami. Kemudian dia mimpi lagi. Mimpi itu diteguhkan kembali dengan ada 11 gandum, ada gandum dan 11 bulir gandum yang tunduk pada bulirku. Ini membuktikan saudara bahwa mimpi dari Elohim itu adalah visinya Tuhan yang pastinya menjadi kenyataan. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak yang ini terjadi saat dia masih tinggal bersama dengan Yakub, orang tuanya dan saudara-saudaranya, ya saudara. Nah, penobatan yang dilakukan Farao ini merupakan penggenapan. Makanya cepat atau lambat visi dan misinya Elohim itu pasti terjadi. Nah, pernah dia terima pada usia 17 tahun saat Yosef masih tinggal bersama dengan Yakub dan saudaranya. Kita akan lihat. Lanjutkan saudara. Nah, melalui kisah Yosef kita akan semakin yakin bahwa setiap visi dan rancangan Abah Yahweh pasti terjadi sebagai penggenapan dafarnya, dan Elohim berkenan memakai siapa saja untuk bisa menjadi berkat. Artinya Tuhan itu, Bapak Yahweh, bisa memakai siapa saja untuk bisa menjadi berkat, saudara. Buktinya apa, saudara? Kenapa Bapak Yahweh memakai Samuel, bukan anaknya Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas? Karena Tuhan berkenan memakai siapa saja. Kenapa saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, si Yosef saudara, itu dipakai Tuhan, bukan kakak-kakaknya yang lain? Dan juga saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kenapa Bapak Yahweh memakai Yefta, seorang pemimpin perampok, saudara? Artinya saudara yang dikasih Bapak Yahweh bisa memakai siapa saja yang dipakai untuk seturut dengan kehendaknya. Nah, melalui kisah Yosef ini kita akan semakin yakin bahwa setiap daftar Elohim itu pasti akan digenapi setiap visinya, ya, sebagai penggenapan dafarnya, dan Elohim berkenan memakai siapa saja. Bukti lagi saudara yang dikasih oleh Tuhan, contohnya adalah, buktinya saudara, yaitu Daud. Kenapa saat Samuel mau mengurapi kakak-kakaknya, ada Eliab, ada yang lain, waktu dia mengurapi bukan dia, tetapi justru Daud yang masih muda dan masih imut, saudara. Jadi Tuhan itu berkenan, kita nggak bisa mengatakan kok yang dipakai dia sih, bukan saya. Karena Tuhan tahu setiap sikap hati kita. Amin. Memakai siapapun, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Nah, kita akan lihat selanjutnya, saudara. Ada 4 keuntungan. Ada 4 keuntungan yang bisa didapatkan dari kisah Yosef dari gelar sebagai penyelamat dunia atau Sapnat Panea. Yosef mendapatkan 4 keuntungan yang luar biasa yang didapatkan, saudara, saat dia mendapatkan gelar itu, saat dia mengikuti aturannya Bapak Yahweh. Dan saya yakin kalau sekarang ini terjadi di dunia zaman sekarang, belum tentu ada orang yang sanggup bertahan seperti Yosef. Saudara bayangkan, Yosef itu dianiaya, yang menganiaya, orang pertama yang menganiaya dia bukan orang lain, tapi justru kakaknya sendiri, keluarganya sendiri, saudara. Kalau itu terjadi pasti kebenciannya sudah munculnya luar biasa. Dendamnya, kepahitannya itu pasti terjadi dengan luar biasa. Itu yang pertama dia hadapi, saudara. Sudah dia difitnah. Bayangkan kalau orangnya masih hidup, kok kakak-kakaknya bilang sama bapaknya, anak kesayanganmu mati dimakan binatang buas. Coba, orangnya masih hidup tapi sudah difitnah. Jubah kebesarannya, kesayangannya diambil, dirampas, kemudian dimasukkan ke sumur yang banyak binatang-binatang berbisanya, saudara. Kemudian sudah itu dijual kepada Khalifah Ismail dan Media, dan belum dipukulin sampai di rumah Potifar, saudara, dia difitnah. Dia harus mengalami fitnahan, kemudian harus masuk penjara sampai 12 tahun. Dan orang yang dekat dengan dia di penjara, yaitu juru minuman, lupa sama dia. Saat dia mimpi ditafsirkan sama Yosef, Yosef ngomong, ingatlah nanti saat engkau di luar, ya saudara. Apa yang dilakukan? Oh ya, nanti saya akan ingat. Selang beberapa tahun lupa. Nah, berapa banyak orang yang kita tolong lupa sama kita.
Ada orang jengkel wis ditolong sekarang lupa, saudara. Nah, saya yakin banyak orang yang nggak sanggup, sudah dianiaya, difitnah, dia siksa, masih di penjara, yang dia tidak pernah lakukan, saudara. Pasti kepahitan yang luar biasa, kebencian. Tetapi Yosef tidak. Ini pelajaran yang sangat berharga, saudara. Yosef tidak. Makanya ada 4 keuntungan yang biasa bisa didapatkan oleh Yosef dari gelar sebagai penyelamat dunia. Coba begitu Yosef sukses, orang banyak, wah dia sekarang sukses, sombong nih. Nanti kalau sudah ketemu, kalau seandainya dia pakai bahasa Jawa, dia akan ngomong begini orang, kowe mono, ya enggak? Saya sukses, ya enggak? Kowe mono itu keluar, saudara, bahasanya. Kamu itu, mesti gitu, saudara. Padahal dia tidak pernah melihat penderitaan yang dialami Yosef. Saudara, dikasih oleh Bapak Yahweh. Kita lihat, saudara, apa keuntungannya sehingga Yosef itu bisa mendapatkan begitu luar biasa setelah memperoleh gelar itu. Yang pertama, Yosef memperoleh keluarga yang diberkati, saudara, dari Safnat, anak dari Imam Dion. Dia memperoleh keluarga saja, keluarga yang baik, bukan yang amburadul, saudara. Dia memperoleh keluarga yang baik, dia anak seorang putri Imam Dion. Dan dia memperoleh keluarga yang bahagia. Yang pertama, dia dari jerih lelahnya. Saudara, saya yakin bahwa Yosef itu orangnya ganteng, saudara. Karena kitab suci, kalau di dalam kitab Sefer Hayasat juga ditulis sampai si Salihah, istrinya Potifar, kesengsem pengen sama Yosef, saudara. Berarti tangganya itu dia sangat, dan bahkan sampai si Salihah itu pamer sama teman-temannya, saya undang, ayo semuanya pada datang sini, tak tunjukin nih pembantu saya atau pelayan saya di rumah saya. Begitu dilihat, ternyata memang Yosef itu ganteng dan cakep, gagah, saudara. Artinya benar-benar sangat luar biasa, saudara. Tetapi Yosef tidak pernah membuka celah sedikit pun. Dia tetap takut akan Bapa Yahweh. Amin. Coba kalau itu terjadi di dunia zaman sekarang, wah, kesempatan ini, saudara, bisa aja seperti itu. Tetapi Yosef tidak pernah mau membuat celah. Itu yang pertama keuntungannya. Dia memperoleh keluarga yang diberkati, saudara. Jadi kalau memperoleh keluarga yang diberkati itu sangat luar biasa. Saya mendapatkan keluarga yang bahagia, sukacita, damai sejahtera. Jadi keluarganya isinya shalom. Dan itulah yang membuktikan di situ Tafu malkuteka yeasirin soneka kaaser basamayim gambaaret. Yang artinya, saudara, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini, di keluarga ini, di gereja ini, di kahilan ini, di rumah tangga ini, di pekerjaan ini, di usaha ini, di bumi ini seperti di Samayim ada di surga. Amin. Coba kalau suasana rumahnya itu sudah seperti suasana surga, apa yang mau kita cari? Suasananya aja sudah suasana Samayim, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, Yosef memperoleh kuasa, jabatan, saudara. Dia tidak perlu karirnya cari-cari berusaha, tidak. Tetapi Yosef memperoleh kuasa dan jabatan yang paling tinggi. Loh, karir yang luar biasa hebat. Yosef memperoleh kuasa dan jabatan yang paling tinggi di Mitzrayim sebagai orang kedua setelah Farao. Makanya sampai Farao atau Firaun ngomong apa? Semua ini dalam kuasamu, dan yang membedakan hanya tahtaku ini, hanya singgasananya Firaun. Tapi semuanya dalam kuasamu. Apakah menjadi orang hebat nomor 2, saudara? Dan dia tidak perlu, bayangkan orang yang dari keluar penjara bisa menjadi orang yang top dan hebat. Saudara yang dikasih, jabatan yang tidak dirintis, wah aku mulai dari pejabat dulu, penjaga keamanan, tidak, keluar penjara dia diangkat, saudara. Begitu dia melakukannya luar biasa. Ini membuktikan saudara, Yosef memperoleh kuasa dan tidak segampang itu untuk orang untuk memperoleh kepercayaan, saudara. Kepercayaan raja itu tidak segampang itu orang mendapatkan kepercayaan. Tapi Yosef bisa mendapatkannya. Amin. Nah, inilah yang terjadi keuntungan Yosef yang kedua, dengan ketaatan. Makanya kalau orang mau dipercaya orang lain, jaga sikap hati dan motivasi kita.
Kalau orang, saya selalu dalam pelayanan, kalau dalam pelayanan motivasinya uang, mending kerja. Karena kalau kerja pasti dapat uang. Kalau pelayanan tidak, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh itu. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, Yosef memperoleh kehormatan dari seluruh rakyat Misraim. Banyak orang yang gila hormat, saudara. Ada orang yang biasa-biasa, saudara. Begitu dia sudah sukses, kalau nggak diundang Pak, nggak mau. Kalau nggak diundang bos, nggak mau, saudara. Ada orang yang seperti itu. Tadinya ngobrol bareng, minum kopi bareng, tidurnya bareng. Begitu dia sukses, kalau nggak diundang bos atau nggak diundang Pak, nggak mau, saudara. Ada orang cerita sama saya, saudara. Tetangga saya cerita, dulu itu Pak, itu orang tidurnya sama saya. Tapi setelah punya mobil banyak, kalau nggak diundang Pak, nggak mau. Ada yang model kayak gitu, saudara. Tetapi saudara, Yosef tidak perlu promo tentang kehormatannya. Orang sudah hormat semua sama dia. Amin. Jadi kita tidak perlu mempromosikan, saya nggak perlu juga Pak Gembala, Pak Pendeta, nggak perlu sampai seperti itu. Orang sudah menghormati dengan sendirinya. Amin. Nah inilah yang terjadi, tidak gila hormat, tetapi justru kehormatan itu diberikan. Yosef memperoleh kehormatan bukan hanya lingkungan kerajaan, tetapi seluruh Misraim, saudara. Artinya seluruh kerajaan menghormati dia dan disegani luar biasa. Amin, saudara. Dan inilah yang terjadi. Yang keempat, keuntungan yang keempat, Yosef menikmati berkat yang melimpah. Yosef menikmati berkat janji Elohim setelah 13 tahun mengalami penderitaan dan penganiayaan. Bayangkan 13 tahun bukan waktu yang singkat, saudara. Waktu saya masuk ke sini tahun 2004. Sekarang 2021 ya. 2004 sampai 2021 berarti berapa tahun? 17 tahun. Dulu tempat ini belum menjadi milik kita, saudara. Kita berjuang. Banyak orang yang mungkin mencibir kita sini, semua nggak mungkin, saudara. Tetapi Bapak Yahweh bisa ubahkan. Amin. Selama kita sungguh-sungguh, saudara. Saya dulu ingat kesaksian yang dilakukan Bugem cerita waktu almarhum atau Sahaf Salom Pak Ramelan, saudara, itu ke rumah. Waktu saya diceritain, dia itu benar-benar nangis. Pak Ramelan itu waktu ini dalam pergumulan yang berat. Ya bagi saya, tak kasih contoh salah satu saja. Semuanya terlibat, semuanya berkorban. Tapi saya kasih contoh Pak Ramelan, saudara. Orang yang sangat sederhana. Dia ke rumah dulu waktu itu bawa uang berapa? 35.000 ya, Pak Ramelan. 35.000. Nah, Pak Ramelan datang ke rumah itu cuma, pas saya nggak ada. Dia bilang, Bu, saya cuma punya uang 35.000. Yang 30 tak persembahkan ya Pak, Bu, untuk membantu pembayaran gereja. Yang 5.000 tak buat ongkos. Saudara bayangin, sampai seperti itunya loh. Tetapi dari uang itulah, dari kita mengumpulkan dengan kesungguhan hati, Bapak Yahweh sanggup membukakan berkat yang besar. Amin. Kenapa? Karena dari setiap hal yang kecil tadi. Saudara kalau pernah lihat, saya pernah saksikan juga, ada gereja besar di Amerika namanya Gereja Baptis. Itu dimulai dari 25 sen. Saya pernah membaca kisahnya, seorang yang di pinggiran tempat sampah pemulung. Dia selalu ibadah dan ibadahnya nggak muat tempatnya karena di lingkungan pemulung. Nah sekali waktu dia sakit paru-paru, dan apa yang terjadi, dia selalu ibadah dan nggak kebagian tempat duduk. Sampai akhirnya hasil mulungnya dia kumpulin, dia tulis, ditaruh di tempat tidurnya. Uang ini untuk membeli gereja dan tempat kursi supaya semakin banyak menampung orang ibadah. Nah sekali waktu anak ini meninggal, saudara, pastornya, sebutannya pendeta kan pastor, pastornya datang ke anak ini nggak pernah kelihatan kemana. Begitu dilihat di tempat dia mulung, ternyata dia udah meninggal. Dan saat dia lihat, ternyata ada uangnya 25 sen, saudara. Nah uang 25 sen itu nggak ada $1, saudara. Kalau sekarang $1 10.000, anggaplah 15.000, ini nggak ada. Dia tulis bahwa uang ini untuk membantu pembelian gereja dan tempat
dan juga tempat duduk supaya semakin banyak menampung anak-anak sekolah minggu waktu itu. Dan saat dia membaca, pastornya itu menangis dan dia saksikan ke jemaat. Dan kebetulan ada wartawan yang mengekspos sehingga berkat itu berdatangan. Maka gereja itu menjadi gereja yang sangat besar. Di situ ada rumah sakitnya, ada sekolahnya, ada mallnya, parkirnya luas, menampung ribuan orang. Dimulai dari berapa? 25 sen. Amin. Jadi kalau kita sungguh-sungguh saudara, Yosef menikmati berkat yang luar biasa. Janji Elohim setelah 13 tahun mengalami aniaya, saudara. Dia mengalami penderitaan. Orang nggak pernah melihat penderitaan, saudara. Wah, Pak Yefta sekarang ke Sena, dulu ya udah enak gerejanya. Tapi apakah dulu ikut doa puasa ngalamin? Saudara yang dikasih, kita berdoa puasa, sudah berdoa puasa sungguh-sungguh. Semua kehilangan saya kerahkan untuk kita doa puasa. Sampai saya dulu bernasar, saya tidak berhenti puasa sebelum tempat ini selesai terbayarkan. Makanya saya cuma di kamar, cuma nangis, berdoa, baca kitab. Saya menyerahkan sepenuhnya. Karena secara logika nggak mungkin bisa membeli tempat ini. Tetapi kalau bersama Bapak Yahweh nggak ada yang mustahil. Amin. Nothing is impossible with Elohim. Tidak ada yang mustahil bersama dengan Elohim. Jadi saudara, ini bonus yang diperoleh oleh Yosef, saudara. Kita akan lanjutkan, saudara. Nah, kisah Yosef merubah paradigma manusia. Bahwa angka 13 tahun Yosef mengalami penderitaan, ternyata ada istilahnya finishnya penderitaan itu selesai. Tidak 13 tahun terus selamanya menderita, tidak. 13 tahun penderitaannya dirubah dengan berkat yang luar biasa sampai mengalaminya. Jadi saudara, kisah Yosef merubah paradigma manusia bahwa angka 13 adalah angka sial. Buktinya 13 tahun penderitaan Yosef terbayarkan dengan kebahagiaan dan kehormatan. Dengan cara apa kita bisa melakukan itu, saudara? Ya, saudara perhatikan. Nah, misi dan visinya, saudara. Lihat, situ terbayarkan semua 13 tahun penderitaan, ternyata dia menuai dengan luar biasa. Gak ada orang petani tinggal menuai toh. Dia akan mengawali dulu, nyangkul dulu. Setelah dia nyangkul, dia harus ngasih pupuk dulu. Terus memakai pupuk itu pakai robot. Di sini ada yang ngasih pupuk pakai robot, Mas Wahyu, Pak Nathan, Pak Untung, enggak kan? Megang pupuknya pakai apa, Pak? Tangan. Kotor enggak? Nah, kadang coba orang lain akan merasa, wah jijik ini enggak enak. Tapi sudah biasa, ini berkorban sudah. Tapi begitu melihat hasilnya luar biasa, wow, sukacitanya luar biasa, saudara. Amin. Kemarin RF kita ngambil sayuran sewi cetul, keren ya bahasanya. Terus sewi apa sendok ya? Nah di sini namanya apa, Mas? Cetul juga. Cetul juga. Nah itu kita wah baru metik buat RF itu senengnya luar biasa, saudara. Hasil kebun sendiri sewi, wah sudah senengnya pol, saudara. Dan sudah besar-besar, saudara. Nah ini terbayarkan dengan cara kehormatan ya. Kebahagiaan dan kehormatan dengan cara apa, saudara? Yang pertama, saudara. Nah, yang pertama kelahiran Menashe. Artinya Yosef itu semuanya penderitaannya terbayarkan. Penderitaannya, kisahnya kalau kita baca, perhatian ya, sekali lagi dari atas tadi kita lihat, perhatian. Kisah Yosef merubah paradigma manusia bahwa angka 13 adalah angka sial. Buktinya setelah 13 tahun penderitaan Yosef terbayarkan dengan kebahagiaan dan kehormatan dengan cara apa? Yang pertama adalah caranya adalah dengan kelahiran Manasye, anaknya, saudara. Kelahiran Manasye yang membuat Yosef bisa melupakan penderitaan. Enggak gampang melupakan penderitaan, saudara. Apalagi kepahitan, sulit. Tetapi Yosef bisa melupakan. Perhatikan baik-baik. Kelahiran Manasye yang membuat Yosef bisa melupakan penderitaan, kekecewaan, sakit hati, dan kepahitan saat diperlakukan tidak adil di rumah ayahnya sendiri. Diawali dari keluarganya sendiri yang membuat penderitaannya berkepanjangan. Tetapi dia bisa melupakan dengan luar biasa. Lihat ayatnya ya. Nih ayatnya, kita lihat. Ayatnya dalam Bereshit atau Kejadian 41 ayat 51. Wa yikra Yosef et Shem Bahakor Manasye ki nasani Elohim et kal amali wa et jal beit avi. Yosef menyebut anak sulungnya Manasye
Karena Elohim telah membuat aku melupakan kesusahanku dan seisi rumah ayahku. Lupa aku, susahku tak buang, sudah tak hilangkan. Aku yang kulihat yang baiknya. Amin. Enggak lihat-lihat lagi penderitaanku. Artinya itu hal yang luar biasa. Dengan cara apa dia bisa melupakan? 13 tahun, angka 13 yang mungkin dianggap orang itu bisa wah sial segala macam, ternyata stop. Setelah 13 tahun dia mengalami hal-hal yang luar biasa. Amin. Berkat yang luar biasa. Buktinya sampai dia anaknya dikasih nama Manase. Kenapa? Karena dia melupakan, saudara ya. Dikatakan melupakan semua kesusahanku dan seisi rumahku. Kal dikatakan kal artinya semua, ini sorry nulisnya salah tadi. Kal bait afi, di semua seluruh rumah ayahku. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua saudara, kelahiran Efraim. Selain kelahirannya Manase juga kelahirannya Efraim. Nah, kelahirannya Efraim membuat Yosef memperoleh berkat, saudara. Kelahirannya Efraim membuat Yosef memperoleh berkat setelah mengalami banyak penderitaan. Artinya di balik penderitaan itu akan tersedia berkat yang luar biasa. Amin. Jadi kalau kita diperlakukan gak adil, gak perlu kita kecewa, gak perlu bersungut-sungut. Semakin kita bersungut-sungut, semakin menunda berkat yang kita akan terima. Tetapi semakin kita tetap bersukacita, lupakan penderitaan itu, semakin berkatnya yang menyongsong kita. Amin. Nah itulah yang terjadi, dikatakan berkat setelah mengalami banyak penderitaan. Artinya di balik kesengsaraan atau penderitaan ada berkat yang Abah Yahweh sudah sediakan. Kita lihat ayat ini, buktinya dia melimpah. Ini dalam gambarnya melimpahnya luar biasa. Jabatannya tertinggi, keluarganya diberkati, dia menjadi penguasa, orang hormat semua. Ini berkatnya yang mendatangi dia. Nggak perlu dia cari-cari berkat, saudara. Nah ini dibalik kesengsaraannya atau penderitaannya ada berkat yang diterima oleh Yosef. Kita lihat ayatnya, saudara. Nih, Berisit atau Kejadian 41 ayat 52. Wa etsim haseni seni itu dari kata dua. Wa etsim haseni hara Efraim ki hifrani Elohim be'eret ani. Dan nama yang kedua Sheni itu dua, makanya Senin itu hari kedua, Yom Seni. Ya, yang kedua itu adalah dia menyebutnya Efraim. Karena Elohim membuat aku berbuah-buah di negeri kesengsaraanku. Dulu aku di negeri yang sengsara, sekarang aku berbuah-buah. Artinya berbuah, diberkati dengan melimpah-limpah, saudara. Amin. Sampai kadang takjub sendiri, kok bisa ya Tuhan memberkati saya dengan luar biasa. Kok bisa ya saya dapat kejutan yang sama sekali tidak pernah saya pikirkan. Nah inilah yang terjadi, yang Yosef terima, saudara. Membuat aku berbuah-buah di negeri kesengsaraanku. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, inilah yang terjadi ya. Dan nama yang kedua dia disebut Sheni, artinya dua. 0 epes, 1 echad, 2 taim atau snaim, sama. 3 salos, makanya tadi ada salos esre, 3 salos 4 arba, 5 kamis, 6 sis, 7 sefa, 8 smone, 9 tesa, 10 eser. Nanti kalau 11 echad esre, taim esre, salos esre berarti 13. Nah inilah yang terjadi, saudara. Sampai di sini paham ya? Nah, jadi saudara kalau mengalami masalah, tekanan, nggak perlu bersungut-sungut, kecewa, aku dibohongin, aku diperang, nggak perlu, karena pasti dibalik itu Bapak Yahweh sudah menyediakan. Jadi kita cukup terima aja dengan sukacita. Tidak perlu kita harus bersungut-sungut, tidak perlu kita harus marah-marah, harus segala macam, tidak perlu, saudara. Karena Bapak Yahweh pasti sediakan hal yang luar biasa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita lanjutkan. Nah, angka 13, siapa takut? Masih takutkah dengan angka 13? Nah, angka 13 siapa takut? Mosok dengan angka 13 kita akan takut? Kita akan lihat, saudara. Yang pertama, nah, angka 13 ya. Nih. Justru dengan angka 13 Abah Yahweh sanggup mengubah kesialan menjadi berkat yang melimpah seperti Yosef. Kalau kita bilang sial, ya sial, saudara. Jadi kita nggak perlu bilang sial mau angka 13 kayak mau angka berapa kayak, tidak. Nanti saya akan buktikan.
Ternyata justru di balik angka 13 mengandung sesuatu yang dahsyat luar biasa. Amin. Di balik angka 13. Perhatikan. Jadi kita harus memiliki pola ini. Justru dengan angka 13 apa Yahweh sanggup bersama apa Yahweh pasti Bapak Yahweh sanggup membuat sial itu menjadi berkat, kutuk menjadi berkat. Amin. Penderitaan tetap menjadi berkat. Jadi akhirnya semuanya berkat dan keselamatan. Yang kedua, perhatikan baik-baik dan ini pelan-pelan. Nah, ini buktinya Saudara. Angka 13 juga gematria dari kata echad. Nah, ini hurufnya. Echad itu hurufnya alef, het, dan dalef. Dan dalet ya. Alef, het, dan dalet. Alef gematrianya satu. Alef satu. Alef, bet, gimel, dalet, he, waw, sayin, ket, tet, yod. Sampai 10 deh. Nah, het itu 8. Alef, bet, gimel, dalet, he, waw, sayin, het. 8. 1 sama 8 berapa? 9. Dalet 4, alef, bet, gimel, dalet, dalet itu 4. Artinya bahwa angka 13 itu mengandung arti unity, mengandung arti kesatuan, mengandung arti echad. Berarti arti echad itu berarti menyatu. Jadi jumlahnya 13. Artinya jika kita selalu echad atau menyatu dengan Aba Yahweh Elohim Besem Yeshua HaMashiach, maka keberuntungan selalu terjadi dalam hidup kita. Kalau kita mau beruntung, selalu ekatlah sama Tuhan. Paham Saudara? Mengekat dengan Tuhan. Buktinya Saudara, selain ekat ini, Saudara tahu, Saudara dikasih oleh Bapak Yahweh, bukti keberuntungannya. Saudara tahu Yeriko, tembok yang besar itu runtuh, dikelilingi berapa kali? 13 kali. Bukan 7 kali Saudara. Jadi selama 6 hari dia kelilingi sehari sekali. Selama 6 hari. Jadi sehari keliling istirahat, sehari keliling istirahat sampai 6 hari. Hari yang ke-7 baru 7 kali. Cuman seringkali orang potong yang disebut hari ke-7-nya saja. Padahal setiap harinya sudah 1 hari. Kalau 6 tambah 7 berapa? 13. Maka temboknya runtuh. Keberuntungan Israel menang mengalahkan Yeriko. Amin. Kalau menyatu dengan Bapak Yahweh itu terjadi dengan luar biasa. Dan itu luar biasa. Pertama harus imam meniup shofar, ada prajurit, ada tabut. Artinya ada puji-pujian, ada peperangan rohani, ada hadirat Elohim yang membuat semua tembok masalah itu runtuh. Dan kitab suci tulis, dan jikalau tembok itu runtuh, dakilah tembok itu dan majulah. Maka temboknya di mana? Di belakang. Kalau tembok ini lewatin runtuh, kita melangkah maju, temboknya masalahnya di belakang kita. Ditinggalkan, penderitaannya tinggalkan, yang ada berkat. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, di sini katakan saudara, kalau jadi jumlah 13 artinya jika kita selalu echad atau menyatu dengan apa Yahweh Elohim Besem Yeshua HaMashiach, maka keberuntungan selalu terjadi dalam hidup kita. Kita buktikan kitab suci kita ya. Ayatnya di dalam Tehillim, Mazmur pasal 91. Ayatnya yang ke-14 sampai 16. Ya, perhatikan. Saudara, saya bacakan buat saudara ya. Sebab ia sendiri mengasihi aku, maka aku akan membebaskan dia. Aku akan menempatkannya di tempat yang tinggi, karena dia telah mengenal namaku. Perhatikan baik-baik dalam terjemahan versi lain dikatakan sebab ia telah melekat kepadaku. Artinya melekat nempel sama Tuhan. Echad. Sebab ia melekat kepadaku, maka aku akan membebaskan. Jadi yang dibebaskan yang melekat sama Tuhan, yang mengasihi. Aku akan menempatkannya di tempat yang tinggi seperti Yosef menjadi penguasa. Amin. Karena dia telah mengenal namaku. Artinya benar-benar nama Bapak Yahweh di hatinya. Dia akan berseru kepadaku dan aku akan menjawab. Jadi saat kita berseru kepada Bapak Yahweh, dia akan menjawab kita. Aku akan menyertai dalam kesesakan. Sepanjang perjalanan Yosef, Bapak Yahweh tidak pernah meninggalkan Yosef. Ya.
Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Lupa, tapi dia mengalami penjara, tetapi Yahweh tetap selalu menyertai. Tehillim pasal 23 ayat 4 dikatakan, sekalipun aku dalam lembah bayang maut atau kekelaman, aku tidak pernah takut. Kenapa? Karena Engkau besertaku. Amin. Bapa Yahweh selalu menyertai dalam kondisi apapun. Ini Tuhan yang hebat. Kalau yang gak hebat itu disertainya enak-enak tok. Nah, itulah ciri manusia. Saat sukses luar biasa sih datang banyak, tapi begitu bangkrut kabur semua orangnya, bahkan pura-pura gak kenal, saudara. Tapi begitu sukses lagi datang lagi banyak. Nah ini, tapi Tuhan tidak, dalam kondisi suka duka Dia tetap menyertai kita. Amin. Tetap mengasihi kita. Ayat 16. Aku akan memuaskan dia dengan umur panjang dan aku akan menunjukkan kepadanya keselamatanku. Amin. Jadi ujungnya keselamatan Bapa yang diberikan buat kita. Amin. Selama kita ekat itu berarti nempel sama Bapa yang bersih Yesus Masih. Kita nempel sama Tuhan. Pasti kita akan dikatakan, kalau dalam bahasa Ibrani-nya saudara, saya bacakan ayat 16-nya saja. Dikatakan, Orekiamim asfi ehu wa akehu bisuwati, keselamatanku. Jadi akan ditunjukkan keselamatan yang daripada Bapa Yahweh. Bonus yang orang lain berusaha, tapi Tuhan berikan kepada kita. Amin. Jadi hal-hal yang luar biasa yang begitu berikan oleh Bapa yang pada kita. Jadi saudara, mari ekatkan kita sama Tuhan. Gak perlu kita takut dengan angka 13 dengan apapun. Ternyata angka 13 menjadi angka yang diberkati buat orang-orang yang percaya. Amin. Selama mengekatkan diri kita kepada apa Yahweh Elohim Besem Yeshua Mashiach. Yang terakhir, saudara bangkit berdiri. Yuk, kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Oke? Ya, kita baca bersama-sama. Ya. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Selalu hal terbaik yang saya dapatkan saat saya selalu ekat dengan apa Yahweh Elohim Besem Yeshua Mashiach. Haleluya, amin. Yes, sayanya diganti namanya sendiri ya. 1, 2, 3. Selalu hal yang terbaik yang Yefta dapatkan saat Yefta selalu ekat dengan apa Yahweh Elohim Besem Yeshua Mashiach. Haleluya, amin. Yes, beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Kita angkat satu pujian untuk masuk dalam hadirat Bapa Yesus. Ya, kita angkat satu pujian untuk masuk dalam hadirat Bapa Yahweh. Kita angkat pujian Be Elohim.